Bayangin ada ondel-ondel naik mobil PMI, terus ikutan donor darah kayak manusia biasa. Tapi, waktu dicek tensi, malah bikin dokter ngakak sampai kacamata melorot. Wah, ada-ada aja ya kelakuan si Cimug di hari palang merah dan bulan sabit sedunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua. Selamat datang kembali di channel paling gokil, paling seru, dan paling random, tempat di mana ondel-ondel bukan cuma nari di jalanan, tapi bisa juga jadi pendonor darah. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Sebelum ceritanya makin absurd dan ngakak, jangan lupa klik tombol like dulu ya. Terus tulis komentar kocak kalian di bawah dan subscribe channel ini. Karena dengan klik subscribe, kamu udah bantu Cimug supaya bisa beli susu kotak lebih banyak lagi habis donor. Wajah dengan lidah menjulur dan mata mengedip. Oh iya, seperti biasa, tulis juga sholawat terbaikmu untuk Nabi Muhammad dan keluarga beliau di kolom komentar, biar video ini makin penuh keberkahan. Jangan lupa, tulis juga kalian nonton dari kota atau desa mana nih, yang paling unik nanti bakal Cimug sapa di video selanjutnya. Hari itu, mentari belum juga naik sepenuhnya, tapi suasana di rumah ondel-ondel Cimug sudah ribut bukan main. Dari balik dapur kecilnya yang terbuat dari kardus bekas kulkas, terdengar suara si Cimug yang sedang nyanyi-nyanyi kecil sambil dandan. Lalala, donor darah aku datang. Lalala, bawa tangan kayu penuh harapan. Begitu kira-kira lagu yang dia gubah sendiri. Tapi suara falsnya bikin ayam tetangga yang baru mau bertelur langsung bubar jalan. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Cimug hari ini semangatnya lain dari biasanya. Biasanya kalau pagi-pagi gitu, dia masih males-malesan, ngopi dulu sambil nonton sinetron pagi, atau kalau lagi mood, dia latihan goyang ondel-ondel di depan cermin. Tapi karena hari ini spesial, yaitu Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Sedunia, tanggal 8 Mei, Cimug sudah siap dari subuh. Pakai baju batik merah garis-garis, selendang kuning cerah, dan topi PMI pinjaman dari pos ronda. Harus tampil keren dong, donor itu momen penting. Katanya sambil semprot-semprot minyak kayu ke badannya biar kilap. Di meja ruang tamunya, yang sebenarnya cuma dus bekas TV disulap jadi meja tamu, Cimug menaruh secari kertas undangan dari PMI. Tulisannya agak miring karena dicetak pakai printer warnet. Ayo donor darah. Bersama PMI, teteskan kebaikan di Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Sedunia, 8 Mei 2025. Cimug baca sambil komat kamit, teteskan kebaikan. Wah, ini cocok banget sama aku. Soalnya aku ondel-ondel yang berhati lembut. Wajah kayunya sampai bersemu merah karena saking terharunya. Atau mungkin itu karena kena matahari pagi. Gak jelas juga. Karena jalanan dari rumah ke lokasi acara donor lumayan jauh, Cimug udah merencanakan strategi transportasi. Tapi ya, gimana caranya ondel-ondel bisa naik ojek? Helm aja kagak muat. Cimug pun punya ide cemerlang. Waktu lewat depan rumahnya, kebetulan ada mobil PMI yang parkir karena petugasnya lagi sarapan bubur di warung sebelah. Tanpa pikir panjang, Cimug lari-lari kecil dengan gaya khas ondel-ondel, yang mana kayak ngap-ngapan tapi kaku, dan langsung negosiasi sama sopir mobil PMI. Bang, aku ikut ya, nebeng ke tempat donor. Katanya sambil pegang tangan sopir dengan tangan kayunya yang dingin dan keras. Sopirnya, Mas Tony, awalnya bengong. Loh, ini apaan? Patung hidup? Katanya setengah kaget. Tapi karena dia udah lama jadi relawan PMI dan pernah lihat yang lebih absurd, kayak orang pakai kostum kodok ikut donor, akhirnya dia ngangguk. Ya udah, naik aja bang, asal jangan nyenggol tabung oksigen ya. Dan begitulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah kota itu, ondel-ondel naik mobil PMI, duduk manis di kursi tengah sambil kibas-kibas kipas kecil. Mas Tony sepanjang jalan sambil cerita ke teman-temannya lewat voice note, "Gengs, kalian gak bakal percaya siapa penumpang gue hari ini." Warga yang lihat pemandangan itu pun langsung heboh. Banyak yang ngeluarin HP dari saku dan ngerekam. Ada yang upload ke status WA, ada yang langsung kirim ke grup RT. Breaking news. Ondel-ondel kita naik mobil ambulans PMI. Jangan-jangan dia tumbang? Bahkan si ibu warung sempet teriak, "Loh, itu ondel-ondel siapa yang kabur naik mobil?" Padahal Cimug cuma senyum sambil dadah-dadah dari dalam mobil seperti Miss Universe lagi parade. Hidungnya yang dari kayu pinus menoleh ke kiri kanan, seolah menikmati sorotan kamera warga. Begitu sampai di lokasi donor darah, suasananya udah ramai banget.
Tenda besar warna putih berdiri megah di halaman kantor kelurahan. Di bawahnya ada meja registrasi, spanduk gede bertuliskan, "Donor darah bersama, teteskan kebaikan," dan deretan kursi plastik warna-warni yang mulai dipenuhi warga. Ada bapak-bapak bersarung, ibu-ibu pengajian, anak-anak muda, bahkan petugas Satpol PP. Tapi semuanya langsung membelalak waktu lihat si Cimug turun dari mobil PMI. "Loh, itu kan ondel-ondel? Mau donor juga?" Petugas pendaftaran yang baru buka laptop langsung kaget. Ini, nama lengkapnya siapa ya, Bang?" Cimug dengan bangga jawab, "Cimug." Cimug kayak bunyi mobil ngebut. Petugas ketawa sambil nulis, "Umur, rahasia negara, golongan darah." Cimug mikir keras. Kalau kayu itu masuknya ya? Soalnya aku siap jadi universal donor." Semua orang yang denger ngakak. Bahkan kucing liar yang biasa nongkrong di kelurahan itu kabur, karena kebanyakan orang tertawa sambil loncat-loncat. Setelah isi formulir, petugas nyelipin komentar sambil ketik data. "Baru kali ini saya masukin data donornya, ondel-ondel." Cimug cuma ketawa, "Tenang, Bu, saya emang beda dari yang lain. Saya gabungan antara budaya dan jiwa sosial." Di belakangnya, anak-anak kecil mulai antri buat foto bareng. Tapi karena belum boleh rame-rame masuk, mereka cuma dadah-dadah dari jauh. Cimug balas dadah dengan gaya elegan. "Donor itu bukan tentang siapa kamu, tapi tentang apa yang bisa kamu beri," katanya sambil gaya ala pahlawan. Baru masuk tenda, Cimug langsung jalan ke arah meja konsumsi. Di sanalah dia salah paham. "Bu, saya udah daftar, boleh ambil wafernya dulu ya?" Petugasnya langsung ketawa, "Belum Bang, itu nanti setelah donor." Cimug nyengir malu, "Oh gitu ya, kirain sistemnya ambil dulu buat semangat." Akhirnya dia mundur pelan-pelan ke pojokan sambil bisik ke diri sendiri, "Sabar Cimug, demi 2 kotak susu." Nah, dari semua kejadian kocak pagi itu, bisa dibilang momen kedatangan Cimug jadi highlight utama. Di antara ratusan warga yang datang, cuma Cimug yang bisa bikin seluruh panitia ngakak tanpa harus ngelawak beneran. Kepala PMI yang lagi atur acara sampai nanya ke panitia lain, "Itu dari komunitas seni mana ya? Lucu juga buat kampanye sosial tahun depan." Dan begitulah, ondel-ondel Cimug berhasil mencuri perhatian di Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Sedunia, bukan karena aksi teatrikalnya, tapi karena kehadirannya yang penuh semangat dan gaya sok-sok pede yang malah bikin semua orang terhibur. Setelah insiden lucu soal rebutan wafer dan susu tadi, Cimug akhirnya diarahkan ke tempat pertama dalam prosedur donor darah, cek golongan darah dan kadar hemoglobin. Ia diarahkan ke sebuah meja kecil yang penuh alat-alat medis mini, kayak jarum suntik kecil, strip darah, dan pipet mini. Petugasnya adalah Mbak Yani, relawan PMI yang terkenal kalem tapi kocak. Begitu melihat Cimug duduk di depan meja, dia langsung terkekeh, "Masya Allah, baru kali ini aku mau nancepin jarum ke ondel-ondel." Cimug, tentu saja, langsung pasang gaya col. "Tenang Mbak, saya ini tipe ondel-ondel tangguh. Kayu jati super, bukan kaleng-kaleng." Mbak Yani ketawa sampai nyenggol meja alat strip darah. Tapi dengan profesionalisme tinggi, ia tetap melakukan tugasnya. "Jadi gini ya Bang Cimug, kita cek dulu golongan darahnya dan Hamengkubuwononya, biar tahu cocok nggak buat donor." Cimug ngangguk sok serius, padahal dalam hati deg-degan. "Jangan-jangan darahku warnanya bukan merah, tapi coklat kayu." Batinnya panik. Prosedur dimulai. Mbak Yani ambil alat lancet, yang biasa buat nusuk jari. Tapi karena jari Cimug dari kayu, dia bingung. Ini jari aslinya yang mana ya?" tanya Mbak Yani setengah ketawa. Cimug angkat tangannya yang satu, terus dari balik kostumnya dia keluarin jari boneka yang udah ditempelin tisu dan karet gelang. "Nih Mbak, pakai jari cadangan aja ya." Semua orang di sekelilingnya ngakak berjamaah. Bahkan Pak Satpol yang jaga pintu tenda sampai copot topinya karena nahan ketawa. Setelah berhasil dapat setetes darah, dari jari cadangan tentunya wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit, Mbak Yani mulai cek golongan darah. Ia celupin strip ke alat deteksi, sambil sesekali lihat Cimug dengan ekspresi heran. "Bang, saya sih udah cek ratusan warga, tapi baru kali ini saya ragu, ini golongan darahnya O, atau O kemeh banget." Cimug ketawa sendiri. "Kalau bisa,
Mbak tulis aja golongan darahku itu. Oge, ondel ganteng. Semua relawan sekitar mulai tepuk tangan kecil. Sebagian lagi ambil HP buat rekam. Viral nih, fix? Kata salah satu anak muda dari komunitas TikTok sosial. Setelah golongan darah keluar, ternyata Cimug bergolongan darah O. Cocok banget jadi donor universal. Bang, kata Mbak Yani semangat. Tapi belum selesai, Mbak Yani lanjut ambil alat pengukur hemoglobin. Kita cek Hamengkubuwononya ya, Bang. Kalau terlalu rendah, nanti gak boleh donor. Cimug pun sok ngerti. Iya, Hamengkubuwono itu penting. Kalau gak ada Hamengkubuwono, aku jadi HB, hanya bisa yakin. Petugas lagi-lagi nyengir sambil tahan alatnya biar gak salah tempel. Ketika Hamengkubuwononya diukur, alatnya sempat ngambek. Loh, kok gak kebaca? Tanya Mbak Yani. Cimug tenang. Coba digosok dulu alatnya Mbak. Kadang sinyal kayu suka ganggu. Akhirnya setelah 2 kali percobaan, Hamengkubuwono Cimug dinyatakan normal dan cukup buat donor. Semua lega. Cimug langsung berdiri dan gaya militer. Siap, saya siap maju ke medan perang donoran. Mbak Yani pun memberikan stiker kecil tanda lulus cek awal, ditempel di kostum Cimug bagian dada. Tapi belum selesai ketawa-ketawa, tiba-tiba terdengar pengumuman dari pengeras suara. Mikrofon, selamat pagi para pendonor hebat. Sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, mari kita simak sambutan dari Ketua PMI Kota dan penjelasan dokter mengenai syarat-syarat penting dalam donor darah. Cimug langsung duduk manis, ambil kipas, dan bersandar di kursi. Wah, ini bagian seriusnya nih, katanya sambil nyiapin mode, dengerin pura-pura serius. Tapi ternyata, sambutannya gak ngebosenin. Ketua PMI, Pak Haji Roni, berdiri di atas panggung kecil sambil bawa mikrofon. Dengan suara penuh semangat dan gaya kayak MC kondang, beliau membuka acara. Hari ini bukan sekadar donor, teman-teman. Hari ini kita merayakan semangat kemanusiaan sedunia, di Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. Kita bukan hanya meneteskan darah, tapi juga cinta, harapan, dan solidaritas. Semua yang hadir langsung tepuk tangan. Cimug pun sampai berdiri dan angkat tangan. Hidup kemanusiaan. Hidup wafer gratis. Semua panitia langsung geleng-geleng tapi ketawa juga. Lalu Pak Haji Roni lanjut menceritakan sejarah singkat Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. Tanggal 8 Mei adalah hari kelahiran Jean Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Ia melihat penderitaan korban perang dan berinisiatif mendirikan gerakan kemanusiaan netral, yang sekarang kita kenal sebagai PMI, dan Bulan Sabit Merah di negara-negara Islam. Hari ini adalah momen kita mengenang, bahwa satu tetes darah yang kita beri, bisa menyelamatkan 3 nyawa. Ucapan itu bikin semua orang terdiam sejenak. Bahkan Cimug yang biasa banyak gaya, tampak mikir. 3 nyawa? Wah, aku baru ngerti. Ini bukan cuma acara lucu-lucuan, ini misi mulia. Setelah Pak Haji Roni selesai, naiklah seorang dokter muda ke panggung. Namanya Dr. Lisa. Cantik, energik, dan komunikatif banget. Halo semua. Sebelum kalian donor, aku mau jelasin syarat-syarat donor darah ya. Biar aman dan nyaman buat semuanya. Cimug langsung pasang telinga. Maksudnya, pasang radar kayu. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Dr. Lisa pun mulai jelaskan, minimal umur 17 tahun, berat badan 45 kg, tidak sedang sakit, Hamengkubuwono normal, tekanan darah normal, dan tidak sedang konsumsi obat tertentu. Dan yang penting, cukup tidur dan sarapannya. Semua manggut-manggut. Cimug langsung angkat tangan. Dok, kalau saya makannya semalam bubur kacang ijo 3 mangkok, itu masuk sarapan sehat gak? Dokter Lisa jawab sambil ketawa, masuk, Bang. Tapi jangan langsung donor abis makan itu ya, takutnya jadi ngantuk. Cimug pun duduk lagi sambil tepuk dada, tenang dok, jantung kayuku kuat. Penjelasan itu bikin semua orang jadi makin yakin dan semangat donor. Wajah-wajah peserta terlihat ceria, karena mereka sadar, ini bukan sekadar acara, ini gerakan. Cimug pun merasa bangga. Gila ya? Ternyata aku bagian dari sejarah hari ini. Ondel-ondel juga bisa jadi pahlawan darah. Setelah mendengar penjelasan lengkap mengenai syarat dan pentingnya donor darah, Cimug, yang udah siap mental dan fisik,
pun diajak masuk ruang untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum mulai mendonorkan darahnya. "Ayo Bang Cimug, kita lanjut cek tensi darah ya," ujar seorang dokter muda yang tampak lebih santai, si Dokter Andi, sambil menuntun Cimug menuju tempat periksa. Cimug, yang biasanya gak pernah takut dengan jarum suntik, tapi karena pengaruh bumbu drama yang udah beredar, mulai merasa sedikit khawatir. "Jangan sampai tensi darah gue lebih tinggi dari pohon kelapa," pikirnya dalam hati. Begitu sampai di meja pemeriksaan, Cimug duduk sambil memeriksa alat tensi yang kayak cincin besar, dan tertawa kocak. "Wah, dokter, ini alat tensi kayak lingkaran hidup ya? Kalau dipakai, bisa jadi sinetron lebih seru dari sinetron-sinetron Indonesia." Dokter Andi cuma senyum sambil memasang alat tensi di lengan Cimug. "Tenang aja Bang, ini bukan sinetron, ini realitas. Kamu akan baik-baik aja," kata Dokter Andi sambil mulai mengencangkan alat tensi. Cimug, dengan sikap tenang, malah mencoba memberikan semangat kepada dokter. "Dok, tenang aja, saya kan ondel-ondel tangguh. Bisa-bisa saya yang bantu periksa tekanan darah dokter," katanya sambil ketawa. Tensi darah Cimug mulai diukur, dan sementara itu, beberapa petugas PMI yang lain juga ikut lihat dan tersenyum mendengar komentar Cimug yang terus mengundang tawa. "Normal nih, Bang. Tekanan darahnya juga bagus," kata Dokter Andi. Cimug langsung ngebet, "Jadi berarti darahku beneran sehat dan siap untuk disumbangin ke orang lainnya. Dok, coba cek lagi deh. Siapa tahu ada rahasia tersembunyi dalam darah saya." Semua orang ketawa geli, tapi hati-hati juga dengan perasaan Cimug yang memang penuh humor. Selesai cek tensi, giliran ke tahap berikutnya, pendonoran darah itu sendiri. Di ruang donor, sudah ada perawat yang menunggu dengan alat-alat lengkap. Perawatnya, Bu Wati, sudah siap dengan jarum suntik panjang, yang menurut Cimug, ini lebih mirip suntikan untuk hewan besar, saking panjangnya. "Jangan takut, Bang. Gak sakit kok. Ini hanya sebentar," kata Bu Wati dengan senyum hangat. Tapi Cimug, meskipun sok berani, tiba-tiba merinding melihat jarum suntik itu. "Waduh, jangan-jangan ini suntikan buat ondel-ondel seumur hidup, ya Bu?" "Tenang aja, Bang. Kami profesional di sini," jawab Bu Wati sambil menyuntikkan jarum dengan cekatan. Cimug yang awalnya tegang, mulai merasa sedikit lebih rileks setelah melihat Bu Wati yang sangat fokus. "Wah, kalau perawatnya seoke ini, pasti nggak berasa deh," pikirnya, sembari sedikit merasa malu karena udah lebay. Dan ternyata, benar saja. Ketika jarum akhirnya masuk, Cimug cuma merasa sedikit ngilu. Tapi itu tidak sebanding dengan rasa lega yang datang begitu darahnya mulai keluar dengan lancar. Semua orang yang ada di ruangan itu pun mulai memberi semangat, termasuk Pak Haji Roni yang ikut memantau. "Ayo Bang Cimug, semangat, kamu keren banget, sudah mendonorkan darah untuk sesama." Tiba-tiba, satu suara dari luar ruangan teriak, itu kan ondel-ondel. Kita selfie dong, boleh gak?" Cimug yang lagi, donor, hanya bisa ketawa sambil nyantai. "Boleh, tapi harus bayar ya, karena aku lagi kerja. Ini donor darah, bukan foto gratisan." Semua orang ketawa, tapi tanpa canggung, mereka tetap ingin berfoto bareng Cimug. Akhirnya, setelah proses donor berjalan lancar, Cimug selesai memberikan darahnya. Setelah selesai, perawat memberikan 2 kotak susu dan 2 bungkus wafer kepada Cimug sebagai tanda terima kasih. Cimug langsung menerima dengan tangan terbuka. "Wah, ini baru rejeki. Terima kasih ya, Bu Wati. Susu ini pasti segar banget, apalagi kalau diminum bareng wafer," katanya sambil ambil 1 bungkus wafer dan langsung menggigitnya. Satu mulut penuh wafer, dia mulai ngomong lagi, "Ini wafer rasanya enak banget. Bisa dijadiin bekal donor kalau sering-sering kayak gini." Setelah selesai menikmati wafer dan susu, Cimug duduk sejenak sambil merenung. Mantep nih, jadi bukan cuma ondel-ondel yang bisa bagi kebahagiaan. Sekarang, ondel-ondel juga bisa bagi darah buat kemanusiaan. Pikirnya bangga. Kayaknya ini jadi pengalaman pertama yang gak terlupakan. Waktu di mana ondel-ondel bisa ikut merayakan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. Cimug melihat sekeliling, ada banyak orang yang juga sudah selesai mendonorkan darah mereka dan merasa bahagia. Semua mereka berbagi rasa yang sama, yaitu kebanggaan karena bisa ikut serta dalam kegiatan yang sangat bermanfaat untuk orang lain.
Hari ini saya mungkin cuma ondel-ondel, tapi saya bisa buat perubahan besar dengan memberi sedikit darah. Itu hal kecil tapi sangat berarti, pikirnya dalam hati. Dan, tentu saja, Cimug merasa sangat bahagia. Dengan wafer dan susu di tangan, dia sudah siap kembali ke kostum ondel-ondelnya, siap melanjutkan perjalanan pulang sambil menyapa semua orang yang ada di sepanjang jalan. Darah saya sudah disumbangkan, sekarang waktunya menikmati hasil kerja keras dengan penuh gaya. Setelah selesai menyumbangkan darah dan menerima susu serta wafer, Cimug merasa seperti pahlawan kecil di dunia yang penuh tawa. Dia mulai melangkah keluar ruangan donor darah dengan penuh percaya diri. Namun, sebelum meninggalkan gedung PMI, ada satu hal lagi yang ingin dia lakukan. Jangan lupa selfie dulu dong, serunya kepada para petugas PMI yang sudah sibuk dengan tugas mereka. Ayo, satu foto dulu, biar bisa diceritain ke teman-teman di TikTok. Semua petugas PMI yang ada di ruangan itu hanya bisa senyum-senyum sambil setuju. Mereka sangat menghargai antusiasme Cimug, apalagi dengan pakaian ondel-ondel yang memang selalu bikin orang terkesima. Ayo bang, kita foto dulu, supaya ada kenang-kenangan, ujar seorang petugas sambil mengeluarkan ponsel dan mengarahkan kamera ke arah Cimug yang sudah berpose sambil memegang kotak susu. Sekitar 5 detik kemudian, suara tawa pun pecah begitu mereka melihat hasil foto. Cimug yang berpose serius ternyata malah terlihat seperti badut yang sedang dalam misi kemanusiaan. Semua tertawa ngakak. Wah, foto ini bakal viral banget sih, canda Cimug sambil melihat hasil foto di layar ponsel. Ternyata, wajah ondel-ondel yang serius dan berpose seperti pejuang kemanusiaan menjadi gambar yang sangat menghibur. Setelah sesi foto selesai, Cimug akhirnya bisa melangkah keluar gedung PMI dengan hati gembira dan perasaan bangga. Namun, dia tidak langsung pulang. Ada satu hal yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Ayo, teman-teman, hari ini kita sudah ikut merayakan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. Jangan cuma senang-senang aja, mari kita pikirkan orang lain juga. Kalau kamu bisa bantu, jangan tunggu sampai orang butuh. Donor darah itu gampang, loh. Tentu saja, ucapan Cimug disambut dengan tepuk tangan dan tawa dari orang-orang yang mendengar. Beberapa orang yang sedang lewat pun mendekat, penasaran dengan apa yang sedang dibicarakan oleh si ondel-ondel. Cimug, dengan semangatnya, langsung menjelaskan, saya sudah mendonorkan darah saya. Gampang kok, tinggal daftar, cek golongan darah, cek tensi, dan akhirnya bisa nyumbang darah. Nah, kita kan gak tahu siapa yang butuh darah kita. Donor itu gak cuma tentang kita, tapi tentang sesama. Tidak hanya itu, Cimug juga mulai bercerita tentang pengalamannya sepanjang proses donor yang menurutnya sangat menyenangkan, meski sempat sedikit khawatir. Jangan takut, donor itu aman kok. Yang penting kita ikuti petunjuk dari dokter dan perawat, katanya, seolah menjadi influencer kesehatan dengan gaya khas ondel-ondelnya yang lucu. Dan tadi saya juga dapat susu dan wafer. Jadi, apalagi yang kurang? Ini bukan cuma tentang darah, tapi juga tentang kebahagiaan. Jangan ragu untuk jadi pahlawan kemanusiaan. Dengan gaya yang penuh percaya diri, Cimug pun mengajak semua yang mendengarkan untuk ikut berpartisipasi di acara donor darah berikutnya. Pokoknya, donorkan darahmu, bro. Gak usah takut sama jarum suntik, kita bisa bantu orang yang butuh, kata Cimug sambil tertawa lagi, membuat semua orang yang ada di sekitaran PMI ikut tertawa bersama. Di luar sana, lebih banyak orang mulai penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana cara mendonorkan darah. Dan Cimug merasa sangat puas karena berhasil mengedukasi sekaligus menghibur banyak orang dalam satu waktu. Wah, siapa tahu nanti ada yang ikut donor darah karena saya. Ya, pikirnya dalam hati. Kalau gitu, saya bakal jadi pahlawan ondel-ondel juga dong. Namun, meskipun sudah selesai dengan kegiatan donor darah, hari itu belum berakhir. Sebelum pulang, Cimug juga menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di sekitaran area PMI sambil berinteraksi dengan orang-orang yang baru saja selesai mendonorkan darah. Yuk, kita foto bareng. Momen ini harus dikenang, katanya sambil tersenyum lebar. Semua orang ikut bergabung dalam sesi foto dengan Cimug, membuat hari itu semakin meriah. Di perjalanan pulang, Cimug terus merasa bangga dengan apa yang baru saja dilakukannya. Dia bahkan sempat berpikir, siapa sangka, si ondel-ondel ini bisa jadi pahlawan donor darah juga. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia memberi penghargaan padanya,
Bukan hanya karena dia seorang ondel-ondel, tetapi karena dia ikut berkontribusi dalam sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat. Sambil berjalan pulang, Cimuk melanjutkan obrolannya dengan dirinya sendiri. Sepertinya saya harus lebih sering ikut acara kemanusiaan kayak gini. Selain bisa bantu orang, bisa ketemu orang-orang baru, dan tentunya bisa bikin mereka ketawa. Cimuk tertawa sendiri membayangkan betapa lucunya dia kalau tampil di acara lain seperti ini. Bisa jadi si ondel-ondel yang membawa banyak kebahagiaan dan manfaat. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba ada yang menghampiri dan bertanya, "Bang, kok bisa si ondel-ondel kayak kamu ikutan donor darah? Gimana ceritanya?" Cimuk langsung menjawab dengan penuh semangat, "Wah, donor darah itu keren banget. Bro, aku sendiri tadi udah kasih darah. Kalau kamu juga mau, ayo gabung aja, gak usah takut. Kita semua bisa jadi pahlawan." Orang itu cuma bisa geleng-geleng kepala sambil senyum. "Wah, keren banget, Bang." Di perjalanan pulang, Cimuk masih merasa semangatnya belum padam. Baginya, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Sebuah kesempatan untuk memberikan dampak positif, sekaligus berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Pahlawan ondel-ondel, begitu dia menyebut dirinya sendiri sambil tertawa kecil. Semakin jauh dia berjalan, semakin banyak orang yang menyapa, bahkan ada yang meminta foto bersama. Mungkin, belum banyak yang tahu betapa berharganya donor darah, tapi disinilah Cimuk merasa dia bisa membuat perbedaan. Setibanya di rumah, Cimuk segera duduk dan membuka ponselnya untuk melihat video dan foto-foto yang diambil selama acara donor darah. "Wah, ini jadi kenangan yang gak akan terlupakan," gumamnya sambil menyimpan semua gambar dan video di galeri ponsel. Dia juga membuat status di media sosial dengan foto-foto lucunya bersama para petugas PMI dan mengajak teman-temannya untuk ikut mendonorkan darah. Tidak lupa, Cimuk juga menuliskan pesan penuh semangat, "Hari ini saya sudah mendonorkan darah. Donor itu bukan hanya untuk orang yang membutuhkan, tapi juga untuk kita yang bisa berbagi. Yuk, kita bantu sesama." Sementara itu, teman-temannya mulai memberikan respons positif. Ada yang berkomentar, "Wah, gue juga mau ikut nih. Baru tahu ternyata donor darah itu bisa segampang itu." Dan ada juga yang menuliskan, "Gokil, ondel-ondel ikut donor darah. Jadi pengen nyumbang juga deh." Cimuk merasa bangga, karena dia tahu bahwa dia telah berhasil menginspirasi banyak orang, meskipun caranya sangat unik dan penuh humor. Beberapa hari setelah acara, PMI setempat mengirimkan pesan kepada Cimuk sebagai bentuk apresiasi. "Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah kami, Cimuk. Dukungan Anda sangat berarti untuk sesama." Cimuk merasa sangat senang membaca pesan itu. "Keren banget. Jadi, aku beneran jadi pahlawan ondel-ondel," pikirnya sambil tertawa. Meskipun dia hanya seorang ondel-ondel, dia merasa bahwa hari itu, dia benar-benar membawa manfaat. Dalam hati, Cimuk juga merenung, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia ini bukan cuma soal donor darah aja. Ini tentang peduli dan saling membantu. Kita semua bisa jadi pahlawan, meskipun kadang bentuknya bisa berbeda-beda. Cimuk sadar bahwa meski dirinya hanya sebuah figur tradisional yang biasanya hadir dalam pesta atau acara budaya, kali ini dia telah ikut membawa misi kemanusiaan yang penting dan berdampak. Cimuk pun memutuskan untuk menjadikan acara ini sebagai salah satu kegiatan rutin yang akan dia ikuti. "Gue bakal ikutan donor darah terus. Siapa tahu bisa bantu lebih banyak orang lagi," ujarnya dengan semangat. Dia pun bertekad untuk menjadi bagian dari berbagai kegiatan sosial, terutama yang bisa membantu sesama. Di akhir hari, Cimuk menatap langit dan berpikir tentang perjalanan hidupnya yang penuh warna. Sebagai ondel-ondel, gue nggak cuma bisa bikin orang tertawa. Gue juga bisa bikin mereka peduli dengan sesama. Siapa yang sangka kalau di balik tawa, bisa ada aksi nyata yang bermanfaat, katanya dalam hati. Hari itu, Cimuk merasa lebih dari sekadar hiasan budaya. Dia merasa menjadi bagian dari masyarakat yang bisa memberi sesuatu yang lebih besar. Dia bergegas tidur dengan hati yang senang dan penuh rasa syukur. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Dan besok, siapa tahu ada lebih banyak orang yang ikut mendonorkan darah karena saya. Tidur itu terasa lebih nyenyak, karena dia tahu apa yang telah dia lakukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain yang membutuhkan. Keesokan harinya, saat bangun,
Cimuk memeriksa ponselnya lagi dan melihat berbagai pesan dari teman-temannya yang sudah berencana untuk ikut donor darah. Ada yang mengirimkan foto mereka sudah mendonorkan darah, ada juga yang menyemangati teman-teman lainnya untuk ikut berpartisipasi. Wah, ternyata kampanye kecil gue ini bisa berkembang pesat juga, katanya sambil tersenyum bangga. Dan begitu akhirnya Cimuk pergi ke sanggar untuk latihan, dia tidak hanya merasa bangga dengan penampilannya sebagai ondel-ondel, tetapi juga dengan kontribusinya dalam mengedukasi dan menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan. Siapa bilang si ondel-ondel cuma bisa goyang-goyang di panggung? Ternyata, bisa jadi pahlawan juga. Setiap hari, Cimuk menjadi lebih yakin bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Gue cuma pengen bikin dunia ini sedikit lebih cerah, dan ternyata dengan aksi kecil, kita bisa punya dampak besar. Dan begitulah, cerita Cimuk, ondel-ondel yang berhasil membawa pesan kemanusiaan di Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia, diakhiri dengan kebahagiaan. Tidak hanya dirinya yang merasa bangga, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang mulai menyadari betapa berharganya mendonorkan darah. Dari darah kita, hidup orang lain bisa terselamatkan, begitulah simpul dari cerita hari itu. Cimuk pun tidur dengan perasaan penuh syukur, siap untuk berbagi kebaikan di kesempatan berikutnya. Dengan ceria dan penuh semangat, Cimuk pun menutup kisah hari itu. Jadi, teman-teman, kalau kalian bisa, ayo ikut donor darah. Karena, sedikit darah kita bisa jadi nyawa untuk orang lain. Jangan lupa juga untuk selalu peduli dengan sesama, dan semoga cerita ini bisa bikin kalian tersenyum. Sampai jumpa di kisah-kisah seru berikutnya, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita lucu dan penuh inspirasi dari si ondel-ondel. Nah teman-teman, itu dia kisah lucu dan penuh semangat dari Cimuk si ondel-ondel yang ikut donor darah di Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Sedunia. Semoga cerita ini bisa menghibur sekaligus ngasih inspirasi ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tertawa sekaligus sadar pentingnya donor darah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda melambaikan tangan hati merah 2.